Puan Maharani dan uji kepemimpinan di tengah turbulensi PDI. Ini isu yang menarik, sobat, karena bagi posisi seorang Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDIP dan Ketua DPR RI kerap kemudian diperhadapkan pada ujian atau pada situasi yang begitu kompleks antara loyalitas kepada partai atau tanggung jawab secara institusional. Nah, ini merupakan sebuah ruang untuk kritikan bagi publik atau publik mengkritik bagaimana posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDIP dan sebagai Ketua DPR RI. Dalam dua isu terkini, dalam peristiwa atau dugaan pelanggaran etik terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan dalam isu pemecatan Jokowi dari keanggotaan partai, respon Puan kemudian menuai berbagai kritik. Dalam anggapannya lebih banyak Puan bermain aman atau dalam political safety ketimbang menunjukkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang jelas. Oleh karena itu, dalam isu ini ada dua domain besar yang harus dilihat bagi publik hari ini. Yang pertama adalah dalam kasus Hasto Kristianto yang dituding melanggar kode etik partai terkait penyebaran konten yang kemudian bermuatan isu sara dan ujaran kebencian. Puan memiliki sikap ambigu karena dalam kasus Hasto Kristianto ini banyak yang membuka ruang-ruang transparansi yang justru dianggap dipakai untuk mengalihkan isu dengan kemudian menyatakan bahwa setiap atau segala proses yang dilalui secara internal itu dimaktumkan dalam mekanisme kerja internal partai. Nah, kemudian sikap ini memberi kesan kuat kepada PDIP bahwa kepemimpinannya kemudian sedikit enggan untuk membuka diri ke publik dalam kasus yang kemudian melibatkan pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi partai. Padahal sebagai partai yang mengusung demokrasi dan anti korupsi, transparansi justru harus menjadi sebuah parameter akuntabilitas dalam mengukur kinerja atau kerja-kerja partai. Dalam domain yang kedua, isu terkait dengan pemecatan Jokowi yang mesti secara formal diyakini sebagai sebuah konsekuensi logis dari pembekuan anggota mungkin sejak periode-periode sebelumnya. Tetapi respon Puan terhadap defensif atau peristiwa yang kemudian dibangun atas atau oleh narasi partai, Puan justru menekankan bahwa keputusan tersebut murni administratif tanpa menyinggung problem atau akar-akar masalah antara ketegangan politik dari mamanya atau ibunya Megawati dan kemudian Jokowi yang kemudian memanas sejak Pilpres 2024 yang lalu. Nah, dalam posisi ini sobat publik, kita dapat menilai bahwa Puan gagal menjadi penengah yang independen. Ia justru terjebak dalam logika hitam putih, dalam ruang yang kemudian membuatnya ambigu internal partai dan mengabaikan fakta bahwa Jokowi masih memiliki basis atau domain yang kuat, yang signifikan untuk melihat bagaimana suatu rekayasa pengkhianatan lebih langka ke depan. Nah, dilema loyalitas dengan kepemimpinan visioner ini menjadikan posisi Puan tidak bisa dilepas dari dinamika kekuasaan dan PDIP, di mana Megawati Soekarno Putri menjadi ultimate decision maker. Namun sebagai calon pemimpin masa depan partai terjebak dalam sebuah paradoks. Puan tidak bisa berhati-hati menjaga status quo kekuasaan ketimbang mengambil risiko membangun citra demi kepemimpinan yang progresif. Ini menjadi catatan bagaimana loyalitas terhadap partai dan kemudian independensi institusional membuka kritik terhadap kepemimpinan Puan. Pada akhirnya Puan Maharani berada di persimpangan, tetap menjadi loyalis yang tunduk pada hierarki partai atau berarti mengambil peran sebagai pemimpin yang membawa PDIP keluar dari bayang-bayang politik transaksional.
Jika terus bermain aman, bukan hanya masa depan yang suram, melainkan juga masa depan relevansi PDIP di pesta demokrasi Indonesia pada periode-periode yang akan datang semakin dituntut menjadi akuntabel dalam dinamika publik.